Oke, Nah, kita mulai aja ya, mungkin teman-teman. Boleh, boleh Bu, langsung dimulai boleh. aja. Oke. Pak Api sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam baik warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, selamat datang. Selamat datang di EXA Exporter Academy. Welcome. Terima kasih Pak Amiranto sudah hadir di tengah-tengah kami. Selamat malam, semoga sehat ya Pak. Ya. Baik, teman-teman, ini adalah sesi kita yang keempat ya, kalau tidak salah. Setelah kemarin kita belajar juga tentang beberapa hal, wawasan tentang ekspor, lalu ada kemarin itu ada manajemennya juga ya, manajemen internal, baik itu keuangan, manajemen risiko, SDM, dan lain sebagainya. Lalu tadi pagi juga kita belajar tentang quality and quantity dari produk ekspor. Nah, malam hari ini beserta Pak Amiranto kita coba untuk memahami materi aturan main jadi eksportir. Begitu mungkin ya Pak Amir. Ya, Nah, siap. Pak Amir ini yang membukakan link kita dari Indonesia in Your Hand, membuka link kita ke negara-negara luar yang akan menjadi tujuan ekspor teman-teman nanti di apa di luar negeri. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Amir. Mangga, silahkan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Salam kenal, saya Amiranto, posisi di Jakarta. Jadi eh, Eksa sudah membuat beberapa materi. Jadi hari ini saya mau menceritakan tentang memahami atau aturan main menjadi eksportir. Nah, di sini saya mau menyampaikan beberapa ini bukan teori ya, ini kita langsung eh, praktek lah, langsung praktek langsung. Sebentar. Oke, teman-teman, jadi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jadi saya mau mempresentasikan dulu tentang apakah Indonesia in Your Hand itu. Jadi Indonesia in Your Hand itu adalah kalau bahasa kerennya itu Metaverse Store. Terus kita khusus eksportir untuk produk-produk Indonesia ke seluruh dunia. Nah, kami mempunyai beberapa eh, bentar, sebentar. Ini gambarnya cukup jelas kan ya? Nggak ada masalah kan ya? Itu ada blok Hitam-hitam gitu sebelah ya? kanan hitam-hitam ya? Ini Ah, ada blok hitam ya. udah hilang ya? Udah, oke. Ya, Udah Pak. Oke, clear. Oke. siap. Nah, jadi em, Indonesia Injurnal itu adalah layanan pemasaran penjualan fulfillment atau warehouse di luar negeri untuk perusahaan Indonesia. Terus kami juga sebagai distributor untuk beberapa produk di Eropa ya khususnya. Kemudian kita punya layanan digital, ada digital security, blockchain, dan lain-lain. Oke, nah, ini kenapa next yang nggak mau ya? Oh, sorry. Nah, kami ini Indonesia ini punya data sekitar 3.500 UKM dengan beragam-ragam produk. Dan kami ini juga mempunyai brand namanya UKM Box yang bekerja sama dengan Garuda Indonesia dan Kemenkop. Dan juga kita punya QR code digital security dari Peruri untuk private data dari produk-produk UKM. Kemudian dukungan kita eh, dengan berbagai stakeholder, ada digital agency segala macam. Kemudian ini adalah ekspor ekosistemnya. Nah, ini penting sekali teman-teman. Jadi teman-teman ini semua ada di sebelah kiri. Terus kalau binaan dari Kemenko, apa perbankan. Nah, Indonesia Iniren ini ada di tengah. Eksa juga ada di tengah seperti ini. Jadi
di sini kami melakukan kurasi produk, pelatihan yang seperti sekarang ini ada di tengah-tengah. Nah, kemudian dari data-data yang kami dapat, kami kirimkan ke atas itu, ke kantor-kantor kami di luar negeri berupa katalog. Oke, dari katalog itu dipilihlah barang-barang yang cocok, yang memang sesuai, baru kita kirim ke fulfillment kita. Nah, yang di Bandung itu nanti fulfillment-nya ada di kantornya EXA di website itu. Nah, setelah di-upload data-datanya untuk dijual secara online, contoh ya di bol.com, itu barangnya bisa diambil di dua hal. Satu dari Jakarta, dari Bandung atau Jakarta, dan kedua dari negara tersebut. Contoh, ini barang-barang yang di Bandung bisa kita kirimkan ke gudang di Belanda, dan juga kita masukkan di gudang di Spanyol, dan ada transaksi jadi aksesnya lebih cepat seperti itu. Nah, ini ekosistem yang sedang kita jalankan sekarang ini, teman-teman. Kemudian kita jualannya di mana? Kita tidak main di Tokopedia atau di Shopee, kita main yang di marketplace yang ada di luar negeri seperti ini semua. Kita lebih fokus ke bol.com. Bol.com itu hampir sama kayak Tokped lah. Terus untuk produk-produk home deco kita jualan di situ. Nah, ini ada UKM Box. UKM Box itu tanggal 15 nanti ada launching di Gorontalo dalam acara Bangga Buatan Indonesia. Kita launching ini layanan dari Garuda dan dari Kemenkop untuk UKM. Ini harga sangat murah. Nanti kita bikin sesi khusus seperti ini. Ini fulfillment center kami di Belanda dan toko di Portugal ada juga. Kemudian, nah, oke, jadi itulah tentang Indonesia ini, Rena. Ini saya mau masuk ke poin yang penting. Dalam proses kurasi kita ini, kita banyak melihat kelemahan UKM di Indonesia. Apa aja sih kelemahannya? Nah, ini ada 5. Kemasan dan desain kurang menarik, kualitas tidak stabil, kapasitas produksi tidak banyak, dokumen kurang, dan yang terakhir akses pasar. Nah, nomor 5 ini ada di yang tadi saya sampaikan. Ini sudah kita handle semua. Untuk nomor 1 sampai 4 ini nanti dibantu oleh teman-teman EXA untuk kemasan, kualitas, dan dokumen-dokumen. Ini kelemahan paling vital dari UKM di Indonesia. Nah, kemudian gimana caranya sih? Salah satu standar internasional adalah seperti ini. Jadi kita membuat beberapa kategori untuk makanan minuman. Oke, kategori makanan minuman ini keripik, ini bukan bahan yang cair ya, teh, kopi, gula. Ini yang syarat makanan minuman ini di kemasan harus ada nutrition fact, 2 ingredients, expired date minimal 12 bulan, QR code, dan lain-lain segala macam. Oke, ini adalah yang memang sudah pas untuk dipasarkan di luar negeri. Simpelnya sederhana, teman-teman bisa ke supermarket ya. Supermarketnya bukan ke Giant ya, tapi ke mungkin Range Market yang produknya import ya. Nah, di situ banyak contoh. Lihat aja di situ, pasti semua ini ada semua. Ya, jadi kalau teman-teman punya produk tapi belum ada nutrition fact segala macam, ya itu tidak kami terima. Pasti tidak diterima. Nah, ini contoh untuk di labeling. Jadi kalau cuma kita ngirim bawang, ini yang kami sering kirim ke mana, ke Australia. Ini bawang goreng, ini di stikerin. Nah, stikerin lihat nih ada tulisannya imported and distributed by Eastern Cross. Jadi importernya perusahaan Australia. Kemudian ada nutrition informasinya ada juga. Yang di tengah juga ada, kan gede kan. Nah, ini wajib teman-teman. Ingredientnya apa, ini ada alerginya apa, kapan habisnya. Ini kerupuk juga harus ada gini. Jadi kalau punya kerupuk tapi tidak ada nutrisi fact itu tidak akan diterima, teman-teman. Kemudian ini contoh kemasan yang menarik. Ya, ini menarik, eye catching segala macam. Jadi kalau cuma hanya label biasa, stiker biasa itu kurang dari sisi kami masih perlu diperbaiki. Ini contoh fotonya
Ini kita jualan waktu itu organic Arenca Sugar, Badrek kita jualan juga. Oke, ini fotonya harus begini, harus menarik gitu. Jadi backgroundnya bukan spray, bukan kasur atau bukan bantal seperti itu. Oke, nah untuk fashion home decor seperti ini, syarat-syaratnya ada boxnya untuk nyimpennya, ada wrapnya. Kalau barangnya dari kulit harus ada surat asal hewannya. Terus kalau home decor tidak ada baterai, tidak ada unsur kimia, ramah lingkungan, ya harus ada dalam ukuran produknya. Misalnya taplak meja harus ada ukurannya berapa senti. Fotonya juga harus putih segala macam. Ini syarat yang mutlak sekali Nah, ini contoh foto produk. Jadi teman-teman lihat kan resletingnya dibuka, sentimeternya ada. Nah, ini kebanyakan teman-teman UKM tidak melakukan hal seperti ini. Jadi fotonya tuh hanya tertutup. Nah, itu yang harus dilakukan foto ulang. Nah, ini foto-foto yang memang bisa digunakan untuk berjualan di luar negeri. Jadi resletingnya kelihatan, di dalamnya ada apa ukurannya. Nah, ini wajib ini. Oke, terus kalau foto gambar juga begini, baju jangan pakai manekin. Jadi backgroundnya putih, depan belakangnya ada. Oke, terus ini contoh tas ini yang fotonya. Nah, ini yang bagus ya tuh angle-angle-nya dari atas ada, dan ini memang produk yang uh, yang banyak dicari lah di luar negeri. Ini contohnya juga fotonya seperti ini menarik. Oke, terus untuk taplak misalnya tuh 19 inch, 27 inch. Terus kalau lihat foto perhiasan di zoom, kan biasanya foto perhiasan yang jelas malah modelnya kan, tapi barangnya enggak. Kalau dia punya anting, ya telinga si modelnya yang difoto, ininya zoom. Oke, kemudian nah untuk alat industri, alat pengering, alat pembuka botol ya, desain segala macam harus menarik. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kelihatan jelas latar belakangnya putih, mesin industrinya seperti apa. Oke, ini juga salah satu contoh seperti ini. Itu teman-teman, ini salah satu foto kemasan produk yang menarik. Ya, seperti ini macam. Jadi bisa bisa dibuat di apa sebagai jadi orang ngelihat oh ini ternyata bisa buat tas atau buat belanja atau apa. Fungsinya maksud saya fungsinya. Gitu teman-teman, kita open diskusi aja ya teman-teman, silakan kalau mau ada yang bertanya Ya, baik teman-teman. silakan. Pak, jadi kalau untuk sesuatu yang dipakai mungkin baiknya tidak usah pakai mannequin ya Pak ya. Jadi Ya, ya. barangnya saja ya Pak ya. Itu mungkin di zoom gitu ya. Hmm, Untuk foto produknya. ya, ya. Jadi kayak gini ya, ini banyak kesalahan banget di teman-teman ini foto zoomnya nih perhiasan deh. Tuh lihat ya. Jadi jangan wajahnya yang punya gitu loh. Kalau jualan hijab jangan seluruh badan, nggak menarik gitu loh. Orang juga lihat males kalau mau jualan hijab ya area badannya aja yang difoto. Oke, kalau jualan anting apa gelang ya lengannya difoto. Lihat aja merek-merek dunia tuh Loewe, Dior segala macam kan. Dan juga teman-teman yang di industri fashion itu sebenarnya gampang kalau mau nyontoh. Kiblatnya fashion itu trik-trik foto, video ambil aja di fashion.tv ya FTV. Nah, itu angle-angle-nya bagus seperti itu. Silakan Mbak, apalagi Mbak mau open diskusi. Itu tadi apa? Di mana Pak? Kalau mau tahu angle yang bagus tadi di FTV Eh, ya. FTV ya, F.TV ya. F.TV. Nah, itu Ya, teman-teman mungkin perlu dicatat untuk melihat contoh-contoh foto produk berarti ya Pak ya. ya, Mungkin ya. di Jadi situ. teman-teman yang main di industri untuk ke luar negeri itu kiblatnya tuh jangan di Indonesia. Ya, saya nggak rekomen. Jadi teman-teman kalau mau lihat model segala macam, jalan-jalannya kemana? Ke Plaza Indonesia, Plaza Senayan, lihat yang brand luar negeri. Zara, apa, Cotton apalah tuh namanya. Itu lihatnya di situ. Warnanya, modelnya di situ, teknik fotonya.
Itu teman-teman ya. Terus banyak jalan-jalan ya Pak ya. Banyak jalan-jalan. Nah, UKM kita itu kurang jalan-jalan. Jadi idenya tuh mentok dengan teman-temannya. Teman-temannya Oke. gini dia ngikut Iya gitu. betul betul. Seperti kalau misalnya produk-produk apa kitchenware tuh mungkin bundling bukan bundling sorry. Packingnya kan kita mungkin bisa lihat contoh di IKEA ya Pak ya. Ya, ya, Mungkin ya. IKEA jadi apa namanya mengemas produknya cantiknya seperti apa gitu ya Pak ya. Mungkin Iya, kita betul. bisa harus sering juga membuka apa namanya Ya, eh, produk-produk luar ya, ya Pak ya ya. untuk Nah, sama ini contoh nih centong dari kayu. Ini teman-teman harus punya ini. Ini panjangnya berapa? Lebar centongnya berapa? Ya, jadi rata-rata cuma foto gini doang, tapi deskripsinya nggak ada. Deskripsinya itu apa? Ini sendok kayu dari kayu mahoni. Panjangnya 20 cm, lebar centongnya 6. Itu harus ditulis di deskripsinya. Ya, karena apa? Karena orang kalau mau beli ini tiba-tiba, ternyata bentuknya kecilnya. Nah, itu bisa menjadi teman-teman sendiri jadi rugi. Gitu. Oke, apalagi? jangan lupa berarti deskripsi produk beserta ukurannya ya Pak ya. Iya, betul. Deskripsi produk. Kadang kita lupa detailnya ya. Fungsinya juga ya Pak ya. Iya, Deskripsi lalu fungsi fungsinya. juga. Fungsinya ini buat apa? Buat sup. Supnya Mhm. supnya apa? Supnya yang tidak boleh misalnya nih, supnya hanya sup yang kental, bukan untuk menggoreng misalnya. Kasih tahu Ya, yang ya. itu. Oke, harus lengkap ya teman-teman ya. Jangan Mm-mm. lupa. Nah, ini mungkin mau tanya juga nih, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, mangga dipersilahkan raise hand. Kalau saya mungkin mau tanya Pak, mekanisme nanti gitu ya Pak ya, kita untuk menuju negara-negara tadi yang Bapak sebutkan, kira-kira bagaimana nih Pak untuk eksportir pemula seperti mungkin ada beberapa teman-teman yang misalnya tadi kan siang dijelaskan mengenai perizinan sertifikasinya, lalu setelah itu mungkin langkahnya kemana Pak setelah punya izin dan lain sebagainya? Jadi gini teman-teman, ini kita from Bandung to the World ini lagi ada program untuk menjadi mitra dari toko kasar di Indonesia. Jadi kita nyari produk-produk home decor, oke? Nah, produk-produk home decornya itu apa? Ya home decor lah seperti taplak segala macam. Nah, itu harus kita kurasi dulu teman-teman. Jadi kita akan melakukan kurasi untuk produk home decor. Nah, detailnya apa segala macam nantilah segera kita sampaikan teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita bikin untuk menjelang Natal dan Tahun Baru kita mau bikin pengiriman hampers atau bingkisan Natal dan Tahun Baru. Itu barangnya nggak perlu dikirim ke luar negeri, tapi teman-teman cukup kirim barangnya taruh di kantor di Bandung. Kalau ada transaksi baru kita beli, kita bayar, kita kirim. Itu nanti kerjasama dengan UKM Box teman-teman semua. Itu kalau ada yang mau tes ya, tes penetrasi pasar. Cuman harus bagus juga ya, fotonya segala macam. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nanti dikurasi ya Pak ya, kita Iya, kurasi ya. betul. Baik. Mangga, ini dari chat ada beberapa pertanyaan Pak, sebentar. Apa tuh? Baik, sebentar saya buka dulu pertanyaannya. Ini mohon penjelasan lebih lengkap tentang produk rempah-rempah katanya Pak. Dari Kang siapa ini? Coba hidupin kameranya deh yang nanya deh. Ada nggak Nah, kamera? boleh nih langsung aja bertanya nih. Sepertinya kita interaktif aja, Ya kalau teman-teman. ya rempah-rempah itu kemasannya harus bagus. Jadi kamu mau masuknya kemana? Ke B2B apa kemana? Seperti itu. Coba yang punya kalau ada yang barangnya bisa kasih lihat ke saya deh. Sambil nunggu ada lagi Mbak, yang lain Mbak. Baik, sebentar Pak. Ini sebentar saya lewat dulu. Kemudian tentang produk rempah-rempah atau hasil bumi tadi atau hasil pertanian ya Pak ya. Mungkin mungkin dari kemasannya atau dari ingredients-nya ya Pak ya. Kalau untuk hasil bumi atau pertanian itu seperti apa ya Pak? Ada kriteria khusus nggak ya untuk itu? Untuk
Ada kriteria khusus ada. Tadi apa gimana gue pertanyaannya sorry? Penjelasan lebih lengkap tentang produk rempah-rempah, lalu hasil bumi atau pertanian, Ya apa barangnya? gitu ya. Harus jelas dulu barangnya seperti apa ya, Pak ya. Coba yang punya siapa tuh? Ini pertanyaan dari Ibu Eni ya. Bu Eni, mangga kalau misalnya mau lebih jelas lagi pertanyaannya, silahkan diperjelas. Mungkin biar bisa dijawab oleh Pak Amir ya. Ya, coba maksudnya apa Bu Eni? Enggak Bu Eni, boleh off cam juga Bu kalau misalnya tidak ini, tapi boleh langsung berbicara saja di speakernya. Halo Bu Eni. Oke, kita skip dulu gitu ya Pak ya. Boleh Bu nanti menyusul ya untuk pertanyaannya. Nah ini mungkin Pak lanjut dulu ya Pak ya. Kita lanjut dulu. Dari Bapak Firman, mohon pertanyaan saya dibacakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Pak Firman. Saya Firman, peserta rumah BUMN Bandung. Punten untuk yang lain boleh di-mute. Punten, ada yang bocor ini. Kang Tommy boleh di-mute dulu, punten. Untuk Kang Firman, berikut pertanyaannya. Yang pertama, untuk dokumen-dokumen legal, urutan yang sebaiknya diurus itu dari dokumen apa ya, Pak? Apakah HKI, SKA, NIB, NPWP, legalitas perusahaan, atau apa dulu gitu ya, Pak? Ya, ini terkait Pak Firman, bentar, saya to the point aja Pak Firman di rumah BUMN Bandung udah diajarin apa Pak Firman? Nah, bagaimana Pak Firman? Ini Silakan. saya nanya dulu nih, kalau di rumah BUMN harusnya pertanyaan nomor 1 ini udah dijawab ini. Sepertinya itu yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Ya, ini kan standar ini. Ini Iya, iya. standar. Ini nggak saya jawab lah yang ini. Yang Iya. nomor 2 saya jawab. Oke. Makanan apa perlu mengurus makanan apa dulu? Sanitary. Fitosanitari itu kan Iya, lebih ke tanaman kayak vanila ya. segala macem. Pertanian ya kalau nggak salah ya Iya. itu ya. Mm-mm. Itu sanitary ya. Oke, sebentar saya baca aja langsung Mbak Afi ya. Ya, mangga Ini mangga. produk si vegetable seperti rumput laut. Ini rumput lautnya dijadiin apa? Pak Aris ada nggak? Coba Pak Aris. Ini dijadiin apa nih Pak? Halo, Ya, halo. Pak Ya. Astanto, selamat malam. Oh, Ya. Ari Makasih ya. nih. Ya, Ya, Saya Ibu Ari. Si vegetable itu, jadi rumput lautnya utuh Pak. Cuma saya bleaching. Kan biasanya udah masuk di pasar Taiwan. Cuma mungkin bisa ke Eropa. Gitu maksud saya. di bleaching tuh Jadi diapain rumput Bu? lautnya rumput laut asli yang biasa itu jadi dia masih berbentuk rumput laut Pak. Jadi tinggal dibersihkan, terus direndam, nanti Ya, langsung ya. dikonsumsi, bisa langsung dikonsumsi. Ya, saya belum dapetin bayar seperti itu Bu. Saya kurang tahu kalau di Eropa ya. Mungkin lebih ke Oh, Asia. Kalau mungkin saran saya sih diolah lagi Bu, supaya harganya lebih mahal gitu Bu. Saran saya aja Bu ya. oh, Saran saya ya seperti itu. oke oke. Ada sih Pak beberapa yang saya jadikan bubuk. Jadi dia seperti bon cabe, cuma bentuknya agak flex gitu. Jadi nggak halus powder, tapi dia flex gitu. Itu juga bisa untuk dikonsumsi langsung. Tapi nggak tahu sementara ini saya masih di pasar lokal aja. Cuma di pasar lokal juga agak berat untuk menjual rumput laut sih. Iya Bu, mendingan yang saran saya sih udah diolah Bu. Saran saya Oh diolah. gitu ya Pak ya. Gitu. Saran saya gitu Oke, sih Bu. Ya, saran saya. oke ya. Makasih banyak Pak Ya, Amir. sama-sama. Nah, ini saya mau tanya nih, apa yang bumbu masak dengan bahan herbal seperti kunyit kencur? Kunyit kencur saya nggak rekomen ya, karena udah banyak banget di Eropa.
Mungkin bentuk yang rempah-rempah lain ya, kecuali rempah-rempah yang premium seperti lada lada merah, lada putih, lada hitam seperti itu ya. Terus untuk produk makanan coklat harus sertifikat SNI tidak. Ini coklatnya coklat apa dulu nih? Coklat bubuk, coklat apa? Gitu. Terus untuk Kanai 99 cemilan apa? Nah, coba yang teks ini silakan coba bicara. Terus ini kelemahan UKM kurang konsisten, langkah apa yang bla Tes, bla bla tes. bla. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Amir, selamat malam. Malam Pak. Ya, Pak, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena Oh, Pak. Ya, ya nggak apa-apa Pak. Lanjut Pak. ya, Pak, nih saya dari Ilham dari Bogor nih Pak. Saya mau nanya, produk saya ini coklat kemasan dan bentuk kemasan yang siap dikonsumsi gitu. Jadi bahan dasarnya coklat dark gitu Pak. Nah, ini saya apa ya bingung. Apa harus ada sertifikat SNI Pak? Apa gimana? Pak, coklatnya kayak apa Pak ya? Coklatnya Nggak ada gambaran Pak. coklat langsung dikonsumsi aja. Iya, kok coklat batang, coklat bulat-bulat, coklat apa? Kayak Silver Queen atau apa gitu Pak. Seperti kayak Super Queen. Kayak Super Queen yang langsung dikonsumsi jenis coklatnya dark. Ya, saya mesti ngeliat barangnya Pak, nggak bisa saya jawab Pak. Oh gitu ya. Sorry Pak, nggak bisa, Baik, saya mesti baik lihat Pak. barangnya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Saya Ilham Pak yang Oh. Cokobite itu Pak. Yang pernah Cokobite. ya, yang pernah saya japri itu ke Bapak. Si Mas bilang dong. Coklat tuh kan coklat banyak Mas. Kalau nggak salah coklat bite udah bagus kan kalau nggak salah. Waktu itu apa japriannya? Saya lupa. Japriannya kemarin Bapak sempat apa kirim foto-foto, saya belum bikin juga Pak di situ. Oh ya udah itu aja PR-nya. Ya, Ya. baik, baik, baik. Oke, yang lainnya. Tapi untuk negara tujuan, negara potensial tujuan, ada nggak Pak rekomendasi buat Bapak ke saya? Ya Bapak mesti beriklan yang sangat banyak Pak supaya dikenal. Kalau cuma ngirim-ngirim doang aja nggak ngangkat Pak jualannya Pak. Oke, Gitu. oke Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Oke, Pak. Ini Mbak Ulfa apa mau bertanya? Ya, sama. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, gini ya. Saya kan ada beberapa produk cemilan. Kita kan olahannya berupa olahan. Nah, apakah saya kan ada beberapa varian rasa, misalnya ada rasa rempah, ada coklatnya, ada ori. Itu kira-kira itu yang dinilai untuk lolos jadi produk ekspor itu apanya Pak? Pertama kan kemasan memang ya, terus rasanya juga. Jadi pertanyaannya enggak begini Pak, maksud saya kan pertama kan memang kemasan itu memang sudah jelaskan yang pertama ini menjadi pokok ya. Nah kalau kemasannya kan sudah memenuhi syarat, tapi enggak pakai BPOM karena cemilan ini kan enggak perlu ada BPOM-nya karena enggak memakai bahan pengawet. Itu pertama. Pertama kan, kalau seandainya nggak pakai BPOM-nya, apakah bisa lolos jadi ekspor? Terus kedua, olahan kenari hanya tidak kenari, tapi dia memang kenari utuh, cuma kita tidak bikin tidak ada campuran apa-apa Pak. Sorry, ini macam kenari panggang. Ibu yang di Ternate ya? Iya. Kenari 99 Pak. Oke, kan udah saya kasih tahu di grup Ternate Bu. Itu dibenerin aja itu kemasannya Bu, sama BP POM sama nutrition fact-nya Bu. Oh gitu. Udah itu aja. Habis itu saya jualin deh.
PR Ibu itu aja. Yang kemarin kita ngomong dibahas di grup, Bu. Iya. Nah, udah itu aja, Bu. Ya, Oh, ya. saya udah tahu produk Ibu kok bagus kok tuh, Bu. Oh, iya. Makasih Pak ya. Itu aja Pak. Ya, itu aja. Ya, makasih. Ya, yang lainnya. Malam Teh Afi, Ya, mangga. Bapak, silakan. malam Pak Amir. Terkait UKM Box ya, apakah rencananya produk saya itu kan briket arang batok, satunya lagi wood pellet. Apakah bisa memanfaatkan UKM Box, Pak? Bisa, Pak. Bisa nanti ada announcement-nya, Pak. Saya tulis di grup ya. Apa di chatting ini nama UKM Box-nya. Nanti ada pemberitaan dilihat aja Pak di Instagram sama di websitenya Pak. Paket-paketnya. Ya. Terima kasih Pak Amir. Ya. Langsung saja ya, Pak ya. Gitu ya, Ya. Pak. Ya, Ini silakan. Bu Ani nih, Bu Ani, mangga Bu Ani. Ya, baik. Selamat malam. Perkenalkan saya Ani Ratnaningsih dari brand Kembang Kamonesan Bandung. Produk saya craft berbahan baku limbah tanaman dari bunga, daun, kulit jagung yang dijadikan berbagai macam produk. Nah, kemarin terkendala gini, Pak. Kan saya sudah ada tulisan seperti ininya, Pak. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya, bahwa kembang kamonesan itu dibuat secara unik dengan ciri khas bunga asli yang dikeringkan atau dari kulit jagung dan bahan alam lainnya. Keragaman bahan ini memancarkan keindahan, itu deskripsi produk. Nah, untuk perawatan di sini ada hindari terkena air, jika terlanjur segera dilap. Jangan disimpan di tempat yang lembab. Hindari terpapar sinar lampu terus-menerus. Nah, ini yang jadi kasus adalah produk kembang kamonesan ini dipajang di Uniqlo Pascal 23 sejak Februari 2023 ini. Nah, pas saya lihat ke sana, produknya anting-anting lah. Kalau ini kan produk pulpen ya, seperti inilah kulit jagung gitu. Produknya anting, terus ada daun mawarnya. Setelah 3 bulan, 4 bulan, daun mawarnya itu si klorofilnya jadi hilang. Karena saya pikir itu mungkin terpapar lampu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam terus menerus ya Pak ya. Nah, maksud saya begini, jika dari kami produk yang dikirimkan itu sudah melalui QC yang benar, tapi di sana misalnya yang di penerima salah penyimpanan, itu kasusnya gimana Pak? Bu, kalau yang tadi Ibu sebutkan itu, saya selalu sering ngirim produk yang tadi dari limbah-limbah itu. Itu kan buatnya di Indonesia, udaranya panas, lembab, masuk kontainer. Sampai Eropa, udaranya dingin, salju, lampu kurang, jadi warnanya nggak bagus. Jadi produk yang limbah-limbah itu saya nggak rekomen Bu untuk dipasarkan di luar negeri, kecuali ke negara-negara kecuali ke negara-negara Asia, Malaysia, Kuala Lumpur. Itu Bu, saya sering ngirim dan sering dikomplain oleh pembeli. Jadi mohon maaf saya tidak terlalu rekomend. Jadi mendingan jangan yang limbah-limbah Bu. Jangan pakai yang klorofil itu, nanti suka ada jamurnya segala macam tuh. Sering kita gitu Bu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya Bu. Baik, seperti itu penjelasannya Bu Ani ya. Iya. Jadi kita mungkin memasarkan di negara Asia aja ya Bu ya, mungkin yang dekat ya Pak ya, sehingga tidak terlalu banyak resiko ya Pak ya. Ya, ini ada pertanyaan yang jualan karpet handmade. Karpetnya karpet apa ya? Bukes. Itu Pak yang kemarin dibahas di Bandung Pak. Oh itu bagus itu. Tapi B2B saya nggak tahu deh B2B. Mesti dites dulu itu. Itu mesti dicoba dulu itu. Mesti dibawa dulu tuh Kang.
harus dicek dulu mungkin produknya ya Pak ya. Ya. Terus ini ada yang tentang vendor penyedia seragam. Ya. Ini saya nggak rekomen ya, di luar negeri udah banyak ini penyediaan seragam. Tapi dia ada permintaan gimana tuh Pak? Kalau ada permintaan bisa langsung menghubungi negara tersebut. Jadi dicek dulu bener apa enggak gitu loh. Saya takutnya zong nanti malah bukan lagi gitu loh. Oke. Jadi ceknya harus betul-betul ya Pak ya ini. Harus betul. Ini coba Ibu Gita SKA bisa bicara nggak nih? Ibu Gita, mangga bisa bicara secara langsung. Mangga, Ibu Gita. Ini ya. Halo, selamat malam Ibu Bapak. Nah, Ya mangga, Bu, Teh. ini gimana Bu ceritanya? Iya, salam kenal dengan saya Gita. Ya sebetulnya ini ada kesempatan, ada tawaran dari relasi yang berada di luar negeri seperti itu. Nah, kalau kesempatan itu kan kita coba jajaki semaksimal mungkin, ingin tahu bagaimana caranya, lalu cara pembayarannya, lalu cara mengirimkannya, dokumennya dan lain-lain. Seperti itu sih Pak. Kalau tawaran itu datang dari relasi yang sudah cukup kami kenal, tapi jadi maksudnya kalau pemesanannya mungkin bisa dipercaya, tapi proses menuju ke sananya itu yang kami ingin tahu harus seperti apa dan bagaimana. Seperti itu sih Pak. Saya nggak bisa jawab Bu karena saya nggak tahu detail jenis kainnya ya. Kalau alas sepatu kan juga ada jenis-jenisnya itu HS code-nya segala macam itu. Saran saya Ibu konsultasi sama atas perdagangan saja Bu yang di negara tersebut Bu. Kami jadi menghubungi atas perdagangan ya untuk mengetahui semua dokumen, persyaratan, resikonya begitu ya Pak? Ya kalau dokumen persyaratan kan udah standar Bu, itu mah jangan nanya ke dia, nanyanya lebih ke ini kliennya bener apa enggak gitu Bu. Oke. Bu Gita Ya. bisa nanti bisa konsultasi sama kita Bu dari Eksa Bu. Ibu datang aja Baik. ke kantor kami di Rangga Malela nomor 11. Karena Rangga kan Malela nomor 11. ya kami juga PT-nya sudah ada izin ekspornya. Jadi kalau misalkan Ibu belum punya ini bisa undername pakai PT kita gitu loh. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan dia Pak. pakai LC dan segala macam bisa pakai undername pakai PT kita. Nanti Ibu datang aja Bu ke kantor kita Bu di Rangga Malela ya. Oh baik, menemui siapa Pak maaf? Bisa Pak Dida, bisa Pak Herman. Pak Dida Saya atau Pak sendiri. Herman? Ya ini saya nggak dibuka lagi ada ini. Oh iya. Ya. Baik Pak. Kalau baik, Ibu Rangga Malela. di mana rumah Bu? Saya di Jakarta tapi bisa ke Bandung juga untuk tanya-tanya Pak. Boleh. Karena sering ke Bandung juga. Iya. Oh gitu, boleh Bu, bisa ini kok. Kemarin juga kita ada ngeberangkatin, memang nggak banyak sih 5.000 pieces ya ke Malaysia Bu. Oh baik. Tapi itu forwardernya pakai kita gitu. Jadi kita ada juga forwardernya juga ada di kita Bu. Lengkap lah. Oh oke. Baik. Forwardernya ada gitu loh. Oke, mungkin itu dari boleh Pak. ya. Baik. Dalam waktu dekat kami ke sana ya Pak. Terima kasih informasinya Pak. Ya baik. Ya. Bu Gita jangan selamat lupa malam. malah mengisi ini juga ya Bu, mengisi link yang ada di grup mungkin ya. Yang ada di chat ya. Iya, Oke. baik Bu. Pak Ya, Herman terima kasih. bisa diinfokan nomornya lagi Pak untuk nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Bisa Bu, nanti saya tulis aja di chat aja ini Pak. ya, di chat ya. Ya, Oke. siap. Baik, Oke. terima kasih Bapak dan Ibu. Sama, Mangga. Teman-teman, Eksa juga membantu ya teman-teman, nanti bisa konsultasi untuk produk-produk yang akan ekspor, nanti dibantu Kang Herman sama Kang Dida ya. Mangga silahkan merapat saja ke Jalan Rangga Malela 11 Bandung. Nah ini selanjutnya ada juga Kang Iwan Panji. Mangga silakan Kang untuk langsung bertanya kepada Pak Amir. Ya, makasih.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kebetulan saya agak terlambat masuk di tengah. Tadi itu ada hal yang tanggung, nah baru masuk. Tapi saya tuh ingin bertanya begini, Pak. Saya punya produk, Pak. Mungkin dikatakan ya cukup high tech ya. Jadi produk ini betul-betul di dalam negeri nih diproduksinya, malah sudah daftarkan ke Menhumkam. Itu brandnya itu Panaloy. Nah, ini produknya itu berhubungan dengan reparasi turbin PLN, Pak. Nah, produknya itu adalah kawat las berbasis timah putih. Ini memang dikenal secara internasional bisa dipakai untuk merekondisi bearing-bearing turbin di PLN. Nah, saya perjalanannya itu sudah hampir dari 2016 ya. Nah, itu untuk tembus dipakai di dalam negeri itu sulit karena lawannya dari impor tuh banyak, dari Kanada, Amerika, Jepang, kemudian Jerman ya. Nah, itu tapi tahap demi tahap mereka baru memahami bahwa ternyata produk Panaloy ini yang didesain sama saya ini tuh diakui secara bertahap ya, diakui akhirnya bisa menggeser beberapa produk yang datang dari impor. Nah, tapi belum bisa optimal karena memang banyak keterbatasan dan harus merubah image dari para pemakai atau workshop-workshop di bidang reparasi untuk di turbin-turbin PLN. Nah, saya tuh sudah punya niat produk ini saya pikir ya bisa diekspor. Diekspornya kita lawan ke produk-produk lain gitu loh. Misalkan ke Vietnam, Ya, Malaysia, Pak, Asia, bentar, ASEAN aja lah. saya potong, Nah, Pak, itu gimana, bentar. Pak? Bisa nggak, Jadi Pak? gini, Bapak coba kontak Kemenperin, Pak, Kementerian Perindustrian. Dia itu tahu tentang HS code-nya, harmonize code-nya dari produk Bapak. Nah, nanti dari Kemenperin itu akan membantu Bapak untuk mencari bayarnya, Pak. Itu karena itu kan lebih spesifik tuh. Itu HS mungkin nomornya ya, ya, betul. itu mungkin di Kemendak sama Kemenperin bisa bantu. Kalau dari kami nggak punya relasi buat industri seperti itu, Pak. Saran saya ke Kemenperin, Pak. Mungkin dari dinas dulu bisa dibantu itu, Pak. Oh, tapi memang perusahaan kami itu termasuk UMKM, Pak, bukan perusahaan besar. Jadi Loh, diproduksi di pabrik orang lain, tapi saya membuat ramuannya untuk diproduksi iya, gitu. Pak. Iya. Ke Sama ya, Pak ya? Kemenperin sama, Pak. Oh, gitu. Ya, Oh, gitu, Pak ya. baik. Ya, Lantai Pak. 10 berarti, Pak ya? Ya, betul. Ya, Pak Ya, ya. terima kasih, Pak. Ya, Pak Pak. Amir, terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Oke, ini Pak ada yang bertanya nih untuk Pak Rendra. Kang Rendra, untuk kelemahan UKM nih yang kurang konsisten ini dalam hal kuantitas maupun kestabilan kualitas. Langkah apa saja yang harus dilakukan para UKM supaya kelemahan tadi bisa diatasi? Karena merasa bahwa UKM itu kurang pendampingan ya, mungkin seperti itu ya intinya ya. Sebenarnya Nah, gini, pendampingan itu udah banyak banget ya dari Kadis. Mungkin dari teman yang bertanya ini mesti banyak bertanya sama kepala dinas. Di daerah itu udah banyak sekali kok pelatihan-pelatihan. Eksa juga bikin pelatihan seperti itu tuh bisa bergabung juga tuh. iya. Itu sih Jadi selain saran saya lebih banyak bertanya ke teman-teman aja. iya, teman-teman di Eksa juga bisa bertanya ya, Kang. Bisa berkonsultasi juga Kang Rendra nanti ke kantor Eksa atau by phone pun bisa. Mungkin nanti sudah disampaikan tadi nomornya ke Kang Daduy itu Pak Herman ya, dipanggilnya Kang Daduy atau Kang Dida. Jadi teman-teman bisa konsultasi langsung ataupun datang langsung ke kantor. Jadi Eksa pun bisa membantu dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada teman-teman yang khususnya teman-teman yang ingin ekspor ya, mungkin seperti itu. Oke, mungkin ada lagi teman-teman pertanyaan di chat sepertinya sudah oke ya, sudah habis ya. Tadi ada Boleh. yang raise your hand, Bu. Siapa gitu? Tadi Pak Iwan, siapa Kang tadi? Kang Iwan sudah. Kang Iwan tadi sudah, Pak. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain
ini kita dilihat di layar, mungkin kita bisa kalau mau difoto boleh ya. Ini tadi contoh-contoh produk yang baik ya mungkin ya, yang bisa, yang lengkap mungkin ya. Oke, mungkin saya tambahin teman-teman sebelum kita menutup acara ini. Jadi teman-teman yang di wilayah Jawa Barat itu bisa mengirimkan contoh produknya ke kantor EXA. Kenapa dikirim ke situ? Nanti kita bisa kurasi bersama gitu. Jadi dikirim aja by post dulu. Nanti kami kurasi, nanti kita bikin acara lagi dengan produk teman-teman itu. Jadi kami kurasinya tuh sudah ada fisiknya barangnya seperti itu. Gitu Mbak Afi, Mbak Dina, mungkin nanti bisa dikoordinasikan teman-teman suruh ngirim produknya, sampelnya gitu. Oke Pak, ya karena kan harus dengan sampel yang real ya Pak ya, biar kelihatan ini produknya memang bisa terkurasi atau tidak ya gitu ya Pak. Ya. Oke, ini ada raise hand lagi Kang Rendra, silahkan langsung saja join Kang, dibuka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya mau nanya, saya kan produksi keripik ya, keripik pisang, itu untuk food nutrition-nya, apakah kalau misalkan kita kirim ekspor, terus bulan besok kirim lagi, apakah food-nya terus diganti atau gimana nih Pak? Enggak, itu nempel semua kok Pak. Nempel itu, nggak perlu ngurus lagi. Halo? Ya. Kurang jelas. Itu nempel ngikut terus kok Pak, nggak usah bikin lagi. Ini cuma sekali aja ya Pak ya, sekali bikinnya. aja. Nggak usah diulang lagi, nanti kalau next ngirim lagi nggak usah diulang lagi untuk itu ya. Betul. Oh jadi satu kali ya? Satu kali cukup kali. gitu? Iya, satu kali. Satu kali ke lab-nya ya. Siap. Gitu. Iya. Oke. Ada lagi Kang? Makasih. Udah. Makasih itu aja. Terima kasih. Monggo yang lain, silahkan. Ada lagi teman-teman. Mumpung di sini masih ada waktu nih, sepertinya kurang lebih sekitar 15 menit lagi, mungkin atau 30 menit lagi. Kalau masih ada teman-teman yang kurang jelas, silahkan. Mungkin ini aja tambahan terakhir, ini ada dari produk kopi kemasan dan cookies kopi ini. Ya, kopi mesti dilihat dulu nih, makanya tadi Ibu Erna nanti kirim aja sampelnya. Bu Erna ini raise hand ini Pak. Oh ya, boleh ngomong. Bu Erna, mangga. Teh Erna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat semuanya. Perkenalkan saya Erna dari Seveda Pisano, Cimahi. Ya. Saya menanyakan yang tadi ditulis di kolom chat ya, untuk produk kopi kemasan sama cookies kopi. Kebenaran Dapisano ini memproduksi kopi bubuk Dapisari yang selama ini segmen pasarnya kita ke supermarket ya, kayak seperti ke Jogja, ke Borma, ke Kunape, seperti itu, dan cookies kopi. Nah, saya mau bertanya kalau untuk pangsa luarnya, untuk kopi kemasan itu bagaimana? Apakah ada peluang atau bagaimana? Dan yang selanjutnya untuk sampel, saya pernah kasih sampel minggu kemarin itu ke BMA ya, ke Kang Okta. Nah, apakah perlu juga kasih sampel ke EXA atau cukup ke BMA aja? Itu mungkin. Terima kasih. Bu, itu seperti kirim ke EXA dulu aja Bu, nanti kita bikin acara lagi aja. Boleh. Kalau gitu mungkin hari Kamis ya, saya kirim ketemu Kang Dida atau Kang Dadu ya di sana ya. Iya. Oke, siap, baik. Makasih. Jadi teman-teman kirim aja dulu produknya, nanti biar kita review aja gitu teman-teman. Itu aja sih Mbak Afi dari saya sih. Oh ya, ini mau tambahan aja tadi buat Bu siapa ya? Bu yang Erni, tadi pesan itu, Bu Erni ya? Ya. Bu Erni, kalau menurut informasi katanya di Madrid itu kopi itu hampir 70% rakyat orang-orang di sana tuh suka kopi. Mungkin nanti makanya nanti sama Pak Amir dikurasi dulu apakah bisa masuk ke Madrid atau enggak gitu loh. Gitu. Boleh. Karena pasar di sana cukup lumayan tuh kalau kopi gitu loh. Gitu, Bu. Boleh kalau gitu. Insya Allah hari Kamis saya merapat ke EXA siang. Siap.
Siap. Tapi saya nggak ada Bu, hari Kamis saya ke Kemenkop Bu. Oh, jadi Kan kita ketemu acara siapa atau kapan bisa ada waktunya lagi Jumat mungkin atau kapan? Jumat, Insya Allah Jumat ada, Jumat Boleh ada. kalau gitu. Ya. Jumat setelah Jumatan Oke. aja ya biar lebih enak Pak Mohon, waktu. mohon, Oke, mohon, siap. mohon. Ya. Ya, Atur nuhun. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya. Salam Itu ya. Bu Ken, Bu ada satu lagi yang raise your hand. Ya, enggak, Bu Ken silahkan langsung saja. Aduh maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Bukens Gallery. Nama saya Niken. Produk saya hand tufted rugs atau carpet handmade yang saya desain sendiri, kemudian saya produksi. Dan alhamdulillah saya sudah menjual ke beberapa negara. Nah, tadi saya tuh lihat di sini tuh ada logo Amazon ya. Apakah ini juga memfasilitasi atau menyediakan sarana supaya kita bisa jual di Amazon atau gimana gitu? Iya betul Bu, kita menyediakan itu juga. Jadi nanti detailnya di Eksa aja nanti mengkoordinasi teman-teman untuk jualan yang di Amazon apa di bol.com Bu, seperti itu Bu. Ya, ya. Itu yang karpet Ibu udah oke kok. Nanti kita bawa aja dulu Bu, biar kita lihat fisiknya. Oh iya. Ya. Ya, kasih. Ya, gitu teman-teman. Saya mohon izin tuh, ini saya ada Zoom lagi di gilirannya sama dari Gilirannya, Pak. US. Oke. Gitu. Bu, Oke, baik. Bu, sebentar Bu Ken, besok jadi ke kantor kan? Insya Allah, insya Allah. Oke, Insya Allah. Dibawa aja. Ya. Iya, makasih. Ya. Ya, silakan langsung bikin janji aja ya, Ya, Akang Teteh betul. dengan Pak Dadu, Kang Dadu ya. Ya. Baik Pak Amir, terima kasih Oke. banyak. Mungkin kita tutup saja ya Pak ya. Terima kasih Ya. banyak sudah bergabung, memberikan informasi kepada kami. Ya. Apabila teman-teman jangan lupa nanti akan ada sesi selanjutnya, nanti diinfokan di grup. Mangga Ya. silakan mengisi daftar hadir Ya. terlebih dahulu. Silakan, jangan lupa ya, karena di situ ada info nomor juga. Ya. Juga boleh bertanya tentang eksanya sendiri, Ya. bantuan seperti apa yang dibutuhkan gitu. Gitu teman-teman. Gitu. Silakan, sudah diisi belum ya linknya? Tadi daftar hadir sudah saya coba kirim di chat. Silakan. Ya. Pak Amir mungkin jika mau live duluan silakan. Ya, Saya saya menunggu duluan ya, masuk teman-teman daftar ya. hadir dulu. Ya. Ya, saya Baik, duluan hatur teman-teman. Sampai nuhun ketemu ya. lagi ya. Sampai ketemu lagi Ketemu teman-teman. Thank you. nuhun. Makasih Pak Amir. Ya teman-teman mangga ya Kang Dadu ya. Ini mungkin nanti ada kesulitan nggak teman-teman untuk daftar hadirnya? Kalau ada kesulitan nanti kontak ke nomor yang ada di atas saja, nomor yang Kang Dadu atau Kang Dida ya. Mangga di save Ya. dulu. Gita ditunggu di Bandung ya Gita ya. Ya. Iya. Iya, geningan kenal ternyata dunia sempit ya Kang Daduy. Apalagi kalau udah saya lebih sempit Bu. Sama siapa? Naik beca juga dihitung tilu Bu, jadi sempit. Oh gitu. Mohon mangga nanti mau main ke Rangga Malela ya, sambil ini berarti sambil reunian. Ya, berkabar dong. Mohon mangga. Iya. Nanti di Rangga Malela itu ada tulisan di depannya itu ada gedung deep site ya ibu-ibu ya, Teteh Akang. Ada tulisan deep site, nanti di situ ada. Nah, kita masuk aja ke dalam, nanti ditanya untuk mau bertemu dengan Kang Dadu di Eksa sama Kang Dida gitu mungkin ya. Mungkin takut nanti kesulitan masuk ke sana, monggo silakan ditelepon saja atau bisa masuk langsung, nanti mungkin sudah ready di sana Kang Dadu sama Kang Dida ya, gitu. Baik teman-teman, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mungkin Kang Dadu ada tambahan informasi atau Kang Eep, mangga? Aduh, kebuka tadi. Tongomil wae atau Kang Eep atau dibagi-bagi camilannya gitu. Ya putu barusan lewat enak. Iya. Mungkin nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya aja ya. Kita akan mungkin ada tambahan-tambahan lagi dari materi selanjutnya karena saya lagi coba untuk menghadirkan dari ADDAG Australia, Rotterdam dan Spanyol Bu. Mudah-mudahan bisa ada tambahan itu. Jadi kita
pergerakannya tuh bukan hanya dari ini tapi langsung yang ada di negara tujuan gitu loh. Seperti itu Oke. mungkin depan. Sip, oke Kang Oke. Daun Pistan. Ada pertanyaan deh gini, karena kalau TDC belum bisa submit, kalau belum punya brand atau medsos, bagaimana nih Kang ya? Brandnya sementara apa aja dulu deh Kang? Ini mungkin ya, untuk mengisi di link daftar hadir mungkin ya, Kang Iya, Mr. sorry. Manatar. Yang diketik ketik titik aja boleh. Ya, titik-titik aja boleh katanya kalau Ya. belum punya brand gitu. Nanti Langsung bisa aja menciptakan brand di situ. Iya, langsung yang kepikiran ya, Ya kalau misalnya. nggak bisa juga hubungin saya. Nah, ini Kang Ep nih betul. Kang Ep ini jagonya bikin brand loh, teman-teman. Saya emang nggak cuma bikin Enggak. brand, Bu. Bikin nama anak juga suka konsultasi ke saya. Nah, Ada gitu sama Kang. lain bapak anak atunya, nah tangaran ke dia. Ini apa ya, tambahan file apa ya? Maksudnya tambahan file apa ya Kang Ep? Ini apa enggak? Yang ini tolong dibantu. Mana? Ini dari Apa, Bu? Nalis Adri, tambahan file apa ya katanya? Apa ya? Maksudnya file yang dikirim di link ya? Oh, mungkin. Kirim Isi test. daftar hadir. Kalau nggak bisa isi daftar hadir, langsung join grup aja deh. Iya. Iya. Kita copy dulu ya. Link ya tadi ya, udah kirim link grup ya. Tahu Mangga tahunnya silakan. udah keburu tenggelam, saya copy Ya, dulu ya. makanya saya ini belum tutup karena takutnya teman-teman masih belum isi daftar Sabar ya, hadir. teman-teman sabar ya. Orang sabar sok subur. Makanya abi subur dah sabar wae. Nah, silahkan. Nah, mangga boleh langsung join ke grup saja di WA grup ya. Ya, betul. Nah, ini apa ya, Kang Ep udah ini apa tadi, kirim tester minimal berapa pieces? Secukupnya saja, setiap ini satu aja mungkin cukup ya, setiap apa item, setiap varian gitu ya, setiap varian mungkin cukup satu dulu. Kalau mengirim banyak juga boleh sih kalau mau dikirim buat kita. Nggak salah. Jangan. Boleh. Tapi Nanti kalau habis cukup modal satu lagi cukup. ngirim-ngirim lagi. Iya Pak. Ya tenang, kita cuman kurasi di ininya dulu sih sebetulnya, kemasan ya, mungkin nanti baru dibuka, cuman Join cukup grup, satu cukup. apakah sama? Ya, sama dengan tadi pagi. Iya, betul. Biasanya jenis bubuk. Izin tanya, spek kopi yang diminta biasanya jenis bubuk, green bean atau roast bean mungkin ya. Dan mau tanya keluar masuk terus. Aduh, kasihan nih Kang Rendra. Kang Dadu biasa dijawab tuh, ini untuk spek kopi yang biasanya diminta gitu ya. Yang banyak diminta gitu ya. Spek Kalau kopi ya. saya sih yang apa? Yang masih biji ya. Kopi Biji, mah yang karena biar ini. awet ya. Kalau Ya, belum betul. belum di grinding. Belum di itu. Iya. Nah, Belum itu mungkin belum di Kang grinding, Rendra masih apa namanya? yang Kopi yang baru di roasting. baru di roasting, dan dia apa dan saya tahu lebih awet juga mungkin itu Kang ya. Jadi kalau Betul. belum digiling itu ya. Tapi ada yang kadang juga minta green bean, jadi belum yang paling di-roasting. banyak diminta gitu, Mbak. Yang paling Iya, banyak betul. diminta green bean kalau salah mah. Karena roastingan itu beda-beda tiap orang tuh. Beda katanya Kang. Roast bean berarti ya? Green bean. Green bean kan belum di roasting berarti ya? Ya, belum di Ya. roasting. Masih Ya. berbentuk beras berarti ya? Betul, itu lebih banyak. Ya. Karena nanti di sana mereka ngerostingnya beda-beda. Kan ada yang mau dark, tutung gitu ya, tutung. What is the meaning of tutung? Gosong ya. Gosong Ada yang ya. gosong, setengah gosong dan lain-lain gitu. Kalau di roasting di sini udah nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi ada juga yang ya udah langsung jadi tinggal grinding, ada juga. Karena waktu kemarin ekspor yang kopi Mitra Malabar itu green bean juga ke Maroko.